Coba sini, trader yang kerja sambil trading, absen dulu. Pernah nggak lu lagi kerja kantor, lagi fokus ngetik atau meeting, terus kepikiran chart? Pas lu buka chart di jam istirahat, harga ternyata udah jalan jauh. Lu ketinggalan momen. Atau lu masuk market karena FOMO, tapi ternyata harga lagi sideways, nggak jelas arahnya, dan akhirnya malah kena stop loss. Nyesek nggak sih? Dan yang paling sering kejadian dari trader pekerja kantoran itu, keluhan waktu yang sempit plus eksekusi yang salah timing. Nah, di Explore Emas kali ini kita bakal bahas satu teknik yang memang dibuat khusus buat kondisi itu. Tekniknya super simple, nggak makan waktu banyak, tapi probabilitasnya nggak usah diraguin lagi. So, jangan sampai nyesel karena nggak nonton, simak deh sampai akhir ya. Masalah utama trader kerja 9 to 5 itu sebenarnya simple. Lo nggak bisa mantengin chart terus. Market jalan 24 jam, tapi lo cuma punya waktu pagi sebentar, jam istirahat siang atau malam kalau masih sempat, dan itu juga kalau lo nggak capek. Dan dari semua itu, sesi yang paling masuk akal buat orang kerja adalah sesi Asia sampai jam 14 waktu Indonesia Barat. Tapi masalahnya, sesi Asia itu terkenal pergerakannya lambat, sering sideways, banyak fake out kecil, dan nggak jelas arah trennya. Akhirnya apa yang terjadi? Lo sering loss karena lo trading tanpa plan dan strategi yang tepat. Lo entry based on FOMO aja, lihat candle mulai gerak dikit langsung masuk tanpa konfirmasi. Dan yang ada, lo jadi kegocek sama market yang ngeraup pundal lo. Ini yang bikin banyak trader capek sendiri. Dan yang paling nyebelin, itu bukan kejadian sekali dua kali, tapi ini kejadian terus berulang. Lo udah niat nunggu setiap setup yang jelas, tapi begitu lo lihat market gerak dikit, lo langsung ragu sama plan sendiri, dan akhirnya masuk tanpa konfirmasi yang cukup. Di sesi Asia itu juga sering banget terjadi momen yang bikin lo ngerasa hampir bener, harga sempat jalan sesuai arah lo, tapi nggak lanjut. Atau sempat profit dikit, tapi langsung balik kena stop loss. Akhirnya, tiap trade rasanya setengah bener, setengah salah. Lama-lama bukan cuma uang yang kehabisan, tapi juga keyakinan lo ke sistem yang lo pakai sendiri. Karena marketnya nggak pernah benar-benar ngasih kepastian di waktu yang lo paksa untuk entry. Nah, di kondisi kayak gitu, lo sebenarnya nggak perlu maksain cari banyak entry di sesi Asia. Yang lo butuhin itu bukan lebih sering trading, tapi lebih selektif milih momen. Makanya di sini gue pakai satu pendekatan yang namanya teknik candle beranak versi 2, edisi sesi Asia. Strategi ini intinya bukan buat bikin lo entry tiap saat, tapi buat nunggu sampai market benar-benar ngasih tanda arah yang jelas, baru lo ikut. Jadi lo nggak lagi reaktif ke pergerakan kecil yang nggak jelas, tapi lo cuman masuk pas market udah milih arah. Intinya di sesi Asia lo bukan cari banyak peluang, tapi cuman ambil yang benar-benar valid pakai teknik candle beranak ini. Fokuskan perhatianmu pada chart di time frame H1. Pantau pergerakan harga mulai dari market buka di pagi hari sampai batas maksimal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ini adalah jendela waktu sesi Asia yang kompatibel banget dengan jam kerjamu di Indonesia. Perhatikan deretan candlestick di jam-jam tersebut, lalu cari formasi candle beranak. Ciri-cirinya ada satu candle yang ukurannya lebih kecil, anaknya, dan seluruh bagian bodinya dikandung alias berada di dalam rentang high dan low candle sebelumnya yang lebih besar. Kita sebut candle ibu. Skenario buy adalah kalau harga berhasil menembus atau break ke atas batas high formasi kedua candle tersebut. Kamu bisa entry buy. Langsung pasang pengaman alias stop loss atau SL sedikit di bawah batas low dari formasi kedua candlenya. Gunakan aturan risk-reward ratio minimal 1:1 untuk set TP. Skenario sell kebalikannya. Kalau harga jebol ke bawah batas low formasi kedua candle tersebut, kamu bisa entry sell. Jangan lupa pasang SL sedikit di atas batas high formasi kedua candle tersebut. Untuk TP, gunakan aturan risk-reward ratio minimal 1:1.
Untuk contoh kasus pertama, kita lanjutin dari contoh di awal. Di sini kita lihat ada candle beranak setelah penutupan candle H1 jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Langsung aja pasang sell stop di area low formasinya dan buy stop di area high formasinya. Sell stop ke trigger. SL ditaruh di area high formasinya dengan TP pakai risk reward ratio 1:1. Oh iya, lu bisa pilih mau cancel buy stopnya atau mau dipertahanin untuk antisipasi seandainya market balik arah. Pastinya ada plus minusnya kalau lu putusin untuk dipertahanin. Karena bisa aja setelah harga naik nge-trigger buy stop lu, dia turun lagi. Kena double kill deh. Jadi pertimbangan matang-matang ya. Contoh kasus kedua. Di sini kita bisa lihat ada candle beranak setelah penutupan candle H1 jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Langsung aja pasang sell stop di area low formasinya dan buy stop di area high formasinya. Buy stop ke trigger. SL ditaruh di bawah area low formasinya dengan TP pakai risk reward ratio 1:1. Contoh kasus ketiga. Di sini kita lihat ada candle beranak setelah penutupan candle H1 jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Langsung aja pasang sell stop di area low formasinya dan buy stop di area high formasinya. Sell stop ke trigger, SL ditaruh di atas area high formasinya dengan TP pakai risk reward ratio 1:1. Contoh kasus keempat. Di sini kita lihat ada candle beranak setelah penutupan candle H1 jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Langsung aja pasang sell stop di area low formasinya dan buy stop di area high formasinya. Sell stop ke trigger, SL-nya ditaruh di atas area high formasinya dengan TP pakai risk reward ratio 1:1. Kelebihan dari teknik ini, sangat ramah buat pekerja. Jadwal mantau cuma sampai jam 14 waktu Indonesia Barat. Ini udah cukup ideal banget. Lu bisa analisa dan pasang order pas jam istirahat siang. Terus habis itu lu bisa lanjut kerja lagi tanpa harus bolak-balik ngecek HP. Risikonya super terukur. Stop loss-nya jelas dan tegas. Biasanya juga enggak terlalu jauh karena cuma ngikutin level high dan low dari satu candlestick. Mencuri start sesi Eropa, breakout dari pola di sesi Asia ini biasanya jadi awal pergerakan yang lebih kenceng pas market mulai masuk sesi Eropa di sore hari. Kekurangannya, sesi Asia kadang terlalu kalem, mengingat volume transaksi di sesi Asia atau dari pagi sampai siang tidak sebesar sesi malam. Ada risiko harga hanya menyentuh level entry sebentar, lalu berbalik arah menyentuh SL atau fake out. Butuh kesabaran ekstra. Formasi candle beranak yang sempurna dan posisinya pas banget di pucuk atau di dasar, nggak akan selalu muncul setiap hari sebelum jam 2 siang. Kadang lu harus ikhlas buat nggak trading sama sekali di hari itu kalau syaratnya nggak terpenuhi. Potensi fake out tetap ada. Penebusan high atau low candle itu nggak selalu valid. Tetap ada peluang terjadi fake out yang biasanya nyebabin loss. Jadi sekarang tinggal lu yang nentuin. Mau terus kejar market di waktu yang nggak jelas atau mulai belajar nunggu momen yang bener-bener punya arah. Kalau milih yang kedua, langsung aja deh praktekin sendiri strategi ini. Hasilnya juga nggak main-main loh, bisa nyampe segini. Kalau menurut lo strategi ini cocok buat gaya trading lu, coba praktekin dulu di akun demo yang ada di aplikasi QuickPro. Linknya ada di deskripsi. Kalau lo pengen lebih banyak strategi trading emas yang simple tapi akurat, jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasi. Dan share juga ke temen lo. Salam profit!